Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Marjulianti dengan NIM 2453177. Lokal FAI 3D dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kampus Institut Agama Islam Negeri Curup. Sebelum saya menjelaskan tentang materi upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit hati, kita ketahui dulu apa itu penyakit hati. Pengertian dari penyakit hati yaitu penyakit hati bukan berarti sakit pada organ tubuh, melainkan penyakit yang menyerang jiwa dan perasaan manusia. Penyakit hati adalah sifat-sifat buruk yang tumbuh dalam diri seseorang sehingga membuat seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari akhlak yang baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu penyakit hati, kita harus mengetahui juga bermacam-macam dari penyakit hati. Yang pertama, yaitu ria. Ria ini adalah merujuk pada perbuatan baik atau ibadah yang dilakukan dengan tujuan untuk dilihat, dipuji, dan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hasad. Hasad ini adalah iri dengki, yaitu perasaan yang tidak senang terhadap kenikmatan atau kebaikan yang diterima oleh orang lain dan keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Yang ketiga, takabur. Takabur ini adalah menggambarkan sifat sombong seseorang, yaitu ia merasa dirinya lebih besar, lebih baik, atau lebih mulia dari orang lain, dan cenderung meremehkan kebenaran atau orang lain. Yang keempat, ujub. Ujub adalah orang yang perasaannya bangga atau kagum terhadap diri sendiri atau kemampuan pencapaian atau kelebihan yang dimiliki sering kali melupakan bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Sifat ini dapat menjadi awal dari takabur. Yang kelima, munafik. Munafik adalah seseorang yang menunjukkan keimanan dan kebaikannya secara lahiriah, tetapi menyembunyikan kekafiran atau niat buruk di dalam hati. Dalam ajaran Islam, terdapat ciri-ciri munafik yang disebut. Yang pertama, ketika ia ketika ia berkata ia berbohong. Yang kedua, ketika ia berjanji dia akan mengingkari. Yang ketiga, yaitu ketika ia diberikan amanat dia akan berkhianat. Kemudian, setelah kita mengetahui macam-macam dari penyakit hati, kita harus juga mengetahui apa saja akibat dari penyakit hati. Orang yang hatinya dipenuhi penyakit hati tidak akan tenang hidupnya dan ia akan selalu merasa kurang. Berikut adalah beberapa macam akibat dari penyakit hati. Yang pertama, menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghilangkan pahala amal ibadah. Yang ketiga, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keempat, menyebabkan hati gelisah dan hidup tidak bahagia. Selanjutnya, kita masuk ke materi tentang upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit hati sesuai dengan tema besarnya tadi, upaya menghindari penyakit hati. Untuk menjaga kebersihan hati, umat Islam harus melakukan berbagai usaha, baik dari segi ibadah, akhlak maupun pergaulan sosial. Berikut ini beberapa upaya utama yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit hati. Yang pertama, yaitu meningkatkan iman dan takwa, di mana ia menyadari bahwa semua yang terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak berzikir dan membaca Al-Quran agar hati menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Yang kedua yaitu bersyukur atas nikmat Allah, di mana tidak iri dengan rezeki orang lain, menyadari bahwa setiap orang memiliki ujian dan rezeki yang berbeda-beda. Bisa kita lihat dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Yang ketiga, menumbuhkan sifat ikhlas, di mana melakukan amal karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh manusia atau ingin mendapatkan penghargaan dari manusia lain. Dan
mempunyai sifat ikhlas ini akan membuat hati kita menjadi bersih, jauh dari penyakit hati, jauh dari ria dan ujub dan penyakit hati yang lainnya. Yang keempat, yaitu bersabar dalam menghadapi ujian, bertaubat, dan munasabah diri. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama, di mana menghindari permusuhan, kebencian, dan bersikap rendah hati. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari penyakit hati dan apa itu macam-macam penyakit hati dan apa saja akibat dari penyakit hati dan apa saja upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari dari penyakit hati. Adapun hikmah yang dapat kita dapatkan dari menjaga kebersihan hati. Adapun hikmah dari menjaga kebersihan hati, yang pertama, hati menjadi tenang dan damai. Yang kedua, hidup lebih bahagia dan mudah bersyukur. Yang ketiga, mendapatkan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dicintai oleh Allah dan disukai oleh sesama manusia. Semoga materi yang saya jelaskan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk materi pada hari ini, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Dan apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.